Anda gali informasi sedetail mungkin, seakurat mungkin, ya. Mungkin dengan cara mendekati orang-orang yang mungkin pernah dekat dan memahami betul sifat pasangan Anda ketika berada di luar. Karena tentunya orang suka beda nih ya, saat di luar rumah dan di dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbagi 8 hal ya, bagaimana caranya suami bisa mengungkap rahasia perselingkuhan istri. Nah, di sini perlu Anda perhatikan sampai selesai ya, agar Anda tidak gagal paham. Sebetulnya saya kepengen seperti itu Anda saksikan atau Anda tonton video saya itu dari awal hingga akhir, biar tidak ada kesalahpahaman atau gagal paham. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, agar sahabat semua tentunya tidak ketinggalan info dan juga kabar-kabar terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Lalu bagaimana membuktikan pasangan kita ini selingkuh atau tidak? Ya, yang pertama, di era sekarang itu bukanlah era yang serba sulit, tidak seperti dahulu, karena banyak hal yang memang sangat mendukung untuk melakukan hal-hal positif tentunya ya. Coba langkah yang pertama yang harus Anda lakukan adalah memanfaatkan kemutakhiran teknologi ya. Jadi Anda jangan pernah takut ya, ketika Anda betul-betul curiga pasangan Anda ini selingkuh atau tidak. Tapi di sini Anda belum punya bukti untuk memberikan bukti kepada pasangan bahwa ia betul-betul sedang berselingkuh mungkin ya. Anda bisa menggunakan teknologi yang ada, yaitu dengan ponsel Anda. Itu adalah bukan hal yang sulit ya, ketika Anda mau ya. Lalu kemudian ketika Anda sudah berhasil melakukan itu, Anda lakukan langkah yang kedua, yaitu Anda gali informasi sedetail mungkin, seakurat mungkin ya. Mungkin dengan cara mendekati orang-orang yang mungkin pernah dekat dan memahami betul sifat pasangan Anda ketika berada di luar. Karena tentunya orang suka beda nih ya, saat di luar rumah dan di dalam rumah. Ini tentunya banyak lah ya, ada kalanya orang-orang itu memang memiliki teman dekat. Anda coba konfirmasikan itu dengan sahabat terdekatnya ya. Saya yakin perlahan Anda bisa menggali informasi secara akurat. Di sini kenapa saya katakan seperti itu, agar Anda juga tidak salah paham, karena ditakutkan itu justru berdampak tidak baik ketika memang kecurigaan ini salah ya. Walaupun saya selalu berharap bahwa kecurigaan apapun terhadap pasangan Anda mengalami kecurigaan yang salah. Artinya di sini Kang Kumis berharap bahwa setiap atau semua sahabat Kang Kumis, saya doakan agar selalu keluarganya harmonis, bahagia hingga akhir usia. Itulah harapan Kang Kumis yang sesungguhnya ini. Lalu yang ketiga, Anda bisa mengecek lah ya keuangan pasangan. Keuangan pasangan selama ini nih kemana? Apakah ketika memang biasanya terjadi setiap si istri atau si pasangan ingin membeli sesuatu, tentunya lebih banyak itu sebelumnya memang minta izin ke suami. Nah, jadi ini jelas. Namun ketika Anda cek keuangannya, apakah pengeluarannya sesuai dengan apa yang Anda lihat atau sebaliknya. Ini juga bisa menjadikan sebuah bukti ya. Lalu Anda mungkin harus menggunakan langkah yang keempat. Ketika itu 3 langkah sudah Anda lakukan, tapi Anda belum puas ya dengan bukti-bukti yang Anda dapat, Anda bisa rubah kebiasaan Anda ya. Anda bisa rubah kebiasaan Anda. Ini khusus pria, rahasia untuk pria ya. Jadi mungkin Anda bisa merubah pura-pura berangkat kerja ya. Karena ini bisa dipelajari. Perselingkuhan ini biasanya ketika itu yang terjadi, terutama perselingkuhan yang terjadi di dalam rumah atau di luar rumah, ini ada bisa diprediksi ya. Yaitu ketika terjadi di pagi hari, ini kisaran jam 10 sampai jam 11 siang. Ini biasanya terutama di hari Senin, karena selama Sabtu dan Minggu kerinduan mereka sudah tertunda.
Nah, coba Anda pulang ya, ketika Anda sudah berpura-pura pamitan dengan pasangan Anda pulang ke rumah. Ketika memang Anda sudah yakin betul, ya, Anda cek ada peristiwa apakah di dalam rumah Anda ini. Apakah memang dia ada di rumah atau justru sedang bersama pria lain atau sudah keluar rumah. Itu salah satu langkah yang menurut saya cukup efektif ya. Tapi di sini di dalam Anda ingin mencari tahu atau membuka rahasia perjuangan istri, jangan ada kesan bahwa Anda sedang menjadi detektif di tengah rumah tangga Anda. Jadi Anda harus tampak santai, artinya jangan sampai mencurigakan agar misi Anda berhasil. Lalu kemudian yang kelima, Anda bisa perhatikan cara bicara pasangan Anda. Mohon maaf ya, ketika seseorang sudah kepepet ya kepergok melakukan sebuah perselingkuhan, biasanya kata yang pertama ia ucapkan adalah tolong, ini nanti saya bisa jelaskan. Nah, kata-kata itu selalu dijadikan senjata loh ya. Maka nggak ada salahnya Anda dengarkan dulu penjelasan dari pasangan Anda ketika Anda memang betul-betul mencurigainya. Artinya Anda jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak butuh penjelasanmu, ini semua sudah cukup. Nggak bisa seperti itu. Nah, namun sembari Anda melihat penjelasannya, Anda pelajari juga gerak-geriknya. Apakah di situ ada nilai kebohongan atau memang tidak. Gitu. Kemudian yang keenam, apakah di situ ada perubahan yang meningkat? Artinya dari perubahan perilaku, dari perubahan gaya bicara, dari perubahan gerak-gerik. Apakah ada perbedaan yang memang menurut Anda tuh aneh? Sesuatu yang aneh, tapi di dalam keanehan itu justru semakin Anda perhatikan semakin aneh, ya, semakin salah tingkah. Itu ada kemungkinan seperti itu. Ini adalah bagian-bagian lain dalam rangka mencari sarana pendukung ketika Anda ingin betul-betul membuktikan pasangan Anda ini setia atau sebaliknya. Ini. Lalu kemudian yang ketujuh, apakah ketika dia terlihat seperti itu, ketika dia ditanya hanya menjawab pendek saja atau bahkan memalingkan muka. Ini bagian daripada tingkah laku atau gerak-gerik yang sering terjadi ketika seseorang sedang melakukan perselingkuhan. Lalu kemudian yang kedelapan, apakah rasa takut dia berlebihan, ya, atau dia berusaha mengulang kata-kata berkali-kali. Artinya di sini dia sering mengulang kata-kata semata-mata bagaimana caranya agar alasan yang ia sampaikan Anda percaya. Ya. Namun di sini tentunya Anda juga harus sedikit banyak mulai belajar tentang firasat atau insting Anda sendiri, ya. Namun di sini Anda jangan sampai terhanyut dengan hanya semata-mata karena insting. Tapi di sisi lain Anda juga harus berusaha secara dohir, berusaha secara nyata bagaimana cara membuktikannya. Mungkin salah satunya yang sudah Kang Kumis jelaskan tadi di depan ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.